bukannya di pojok.
Ya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar ya anak-anak. Tolong dibantu di grup WA-nya untuk dipanggilin teman-temannya. Ibunya udah on gitu. Oke? Iya, Bu. Sok dibantu di grup WA-nya dipanggilin teman-temannya. Ibunya nungguin gitu. Oke? Ini enggak kita. Gimana teman-teman di grupnya udah dipanggilin belum? Ayo semua jurusan dipanggilin teman-temannya. Ibu kuning pinggir. Yo, dipanggilin teman-temannya. Ini baru 16 orang. Idealnya masuk 100-an ya? Bukan, maksudnya kalau dihitung TKJ 2, TKR 2, TB 1, POI 1, berarti kan 6 kelas tuh. 6 kali 3 aja udah 180. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ayo, bisa kita mulai? Hadir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok suara kalian kecil sih? Itu ada di kelas. Wih, yang di kelas aja ikut. Ayo, yang masih di rumah silakan di WA temannya untuk masuk pelajaran PAI. Apa kabar anak-anak? Halo. Ini belum ada yang nyaut satupun. Mic-nya dibuka, itunya kameranya tolong dibuka. Ya, Bu. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan materi minggu kemarin. Halo. Materi Ya, Bu. minggu kemarin adalah tentang tentang cabang-cabang iman atau syu'abul iman. Minggu kemarin Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk mencari tahu tentang (77) cabang iman, ya kan? Nah, siapa yang sudah mengerjakan? Siapa yang sudah menemukan dan menyalin Randy. buku tulis? Ini udah. Allahu Akbar. Memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Ini biografi. Ini infografisnya. Definisi dari iman itu sendiri secara bahasa, Ibu ingatkan kembali ya. Minggu kemarin Ibu sudah sampaikan bahwa kemarin juga kalau nggak salah siapa Melani ya bilang katanya iman itu adalah keyakinan. Betul. Secara bahasa iman adalah yakin atau percaya. Secara istilah disempurnakan. Secara istilah iman itu adalah meyakini dengan sepenuh hati diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan bahwa bahwa Allah itu ada, bahwa malaikat itu ada, bahwa kita juga harus meyakini adanya kitab-kitab Allah, Rasul Allah,
kemudian hari kiamat, juga qada dan qadar. Nah, untuk itu kita bahas sekarang tentang su'abul iman, cabang-cabang iman. Nah, sebelum masuk ke dalam su'abul iman, ada 3 hal yang harus kalian tahu bahwa iman, Islam, dan ihsan itu punya korelasi yang sangat kuat. Hubungan mereka itu tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. So, oke, sekarang udah masuk 24 siswa. Bentar ya, sebelum kita lanjutkan, Ibu mau absen dulu. Arel, mana suaranya? Halo. Hai. Aprianto. Ya, Bu. Ariel. Aprilia. Edi. Ferry. Habibah. Terus Imam. Muhammad Ibnu Hafiz. Kemudian Muhammad Fakih. Mustafa. Ini harusnya dinamain nih. Rifan. Info nengam. Rokiah. Terus Dianto. Septiani. Sigit. Tio. Titin. Judi. Eka. Sisir aku gitu nih. Nyece enggak baca Arab. Thank you. Masih. Makasih. Ya, tadi kan disebutkan bahwa tadi di infografis tadi iman kepada iman itu terbagi menjadi 3 apa namanya? 3 aspek. Meyakini dengan sepenuh hati, itu yang pertama. Dan kemudian su'abul iman itu ada 77 berdasarkan pengelompokannya. Nih, cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati itu ada berapa tadi anak-anak? Ada 30. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. 4 iman kepada Rasul. 5 iman kepada takdir. 6 iman kepada hari akhir. Yang ketujuh iman kepada kebangkitan setelah kematian. Yang kedelapan iman bahwa manusia akan dikumpulkan di Yaumul Mahsyar. Kemudian iman bahwa
orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Kemudian selanjutnya yang ke-10 adalah mencintai Allah, mencintai dan membenci karena Allah, mencintai Rasul dan yang memuliakannya. Kemudian ikhlas, tidak ria dan menjauhi sifat munafik. Kemudian bertaubat, menyesal dan janji tidak akan mengulang suatu perbuatan dosa. Yang kelima, takut kepada Allah. Yang keenam, yang 16, selalu mengharapkan rahmat Allah, tidak berputus asa dari rahmat. Kemudian syukur nikmat, kemudian menunaikan amanah, sabar, tawadu, dan menghormati yang lebih tua, kasih sayang termasuk mencintai anak kecil, kemudian ridho dengan takdir Allah, tawakal, meninggalkan sifat takabur, tidak dengki dan iri hati, kemudian malu, kemudian tidak mudah marah, tidak menipu, meninggalkan kecintaan kepada dunia termasuk cinta, harta, dan jabatan. Ini termasuk ke dalam cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Pembahasan tentang iman tentu tidak bisa lepas dari pembahasan tentang keyakinan. Orientasi tentang pembahasan iman ini dititik beratkan pada jiwa atau hati. Nah, tadi beberapa poin yang Ibu sampaikan itu termasuk macam-macam dari cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Itu ya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan iman yang sejati adalah iman dengan keyakinan penuh yang terpatri di dalam hati, tidak ada perasaan ragu sedikit pun, serta akan selalu mempengaruhi orientasi dan arah kehidupan, sikap hidup dan aktivitas dalam kehidupan. Oke, ini dalilnya. Ada dalam surat Ibrahim ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Sabitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirati wa yudillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Artinya, sadaqallahul azim. Artinya, Allah menegakkan iman seseorang, iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Nah, di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ini yang berkaitan dengan 30 cabang yang termasuk ke dalam cabul iman. Oke. Yang kedua, cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Nih, cabang iman yang berkaitan dengan lisan itu tadi di infografisnya juga ada 7 ya anak-anak. Yang pertama, dengan membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Kemudian membaca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, belajar dan menuntut ilmu. Yang keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kelima, berdoa. Yang keenam, zikir kepada Allah. Yang ketujuh, menghindari bacaan yang sia-sia. Ini adalah amalan-amalan yang harus kita lakukan, yang termasuk ke dalam cabang-cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Oke. Dan kemudian cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Nih, ada banyak anak-anak, ada 40. Diantaranya 1, bersuci atau toharoh. Yang kedua, menegakkan sholat, baik sholat fardu maupun sunnah. Kemudian bersedekah.
Kemudian menjalankan puasa wajib, melaksanakan haji bagi yang mampu, beriktikaf dalam masjid. Ini contoh-contoh. Ini adalah macam-macam cabang iman yang yang dicontohkan oleh perbuatan ya. Kemudian menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berjihad. Yang kedelapan, menyempurnakan dan menunaikan nazar, sumpah, dan kifarat. Menyempurnakan kifarat. 11, menutup aurat. Kemudian 12, melaksanakan kurban. Kemudian yang 13, mengurus perawatan jenazah. Yang ke-14, menunaikan dan membayar hutang. Yang ke-15, meluruskan muamalah dan menghindari riba. Yang ke-16, menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran. Menikah untuk menghindari diri dari perbuatan haram atau keji. Menunaikan hak keluarga dan sanak kerabat serta hak hamba sahaya. Kemudian yang 19, yang ke-19, berbakti dan menunaikan hak orang tua, mendidik anak-anak dengan pola asuh dan pola didik yang baik, menjalin silaturahmi, taat patuh kepada orang tua, menegakkan perintah yang adil, menegakkan pemerintahan yang adil, kemudian mendukung seseorang yang bergerak dalam kebenaran, menaati hakim dengan catatan tidak melanggar syariat, memperbaiki hubungan muamalah dengan sesama, menolong orang lain dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan hukum Islam, berjihad, mempertahankan wilayah perbatasan, menunaikan hak amanah termasuk mengeluarkan setengah harta rampasan perang. Kemudian memberi dan membayar hutang, memberikan hak-hak tetangga dan memuliakannya. Mencari harta dengan cara yang halal. Tuh. Menyedekahkan harta termasuk juga menghindari sifat boros. Memberi dan menjawab salam, mendoakan orang yang bersih, menghindari perbuatan yang merugikan dan menyusahkan orang lain, menghindari permainan dan sanda gurau, menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan. Dalam diri manusia yang hanya berburu kepentingan duniawi, maka sesungguhnya dalam hatinya Tuhan telah. Wow, serem ya. Seseorang bisa dikatakan beriman itu jika dirinya ketika yang pertama nih ya, kalau kita bisa mengoreksi diri kita itu beriman udah sampai di mana keimanan kita gitu loh. Yang pertama, jika mendengar nama Allah disebut, maka hatinya bergetar anak-anak. Dan ketika ayat Al-Quran berkumandang, itu hatinya bergejolak untuk segera mengamalkannya. Jadi ada rasa yang berbeda di dalam hati gitu. Yang kedua, senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah. Nah, orang yang imannya sudah kuat itu, dia tidak pernah mengeluh setelah dia bekerja keras. Dia selalu berpikir positif bahwa Allah itu pasti akan memberikan balasan yang sesuai dengan harapan kita. Walaupun mungkin dengan caranya Allah. Yang ketiga, selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. Yang keempat,
menginfakkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah. Yang kelima, menghindari perkataan yang tidak berguna. Yang keenam, memelihara amanah dan menepati janji. Yang ketujuh, berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Itulah tanda orang yang beriman kepada yang di dalam hatinya imannya kuat. Nah, konflik atau problematika praktek keimanan di sekitar kita. Banyak sekali hal yang terjadi di dalam hidup kita masih ada gitu loh. Padahal sesama muslim masih saling mendengki. Maksudnya apa? Sebagian masyarakat yang iri dan dengki apabila melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, itu sumber dari sifat hasad. Nah, Ibu nggak ada suaranya. Kemana, woi? Woi. sumber munculnya sikap hasad. Yang kemudian melakukan berbagai cara agar kenikmatan yang diperoleh orang lain tersebut menjadi hilang dan berpindah kepadanya. Sifat hasad ini yang juga timbul dari kesombongan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia merasa khawatir apabila ada orang lain yang lebih hebat dari dia. Sehingga tidak jarang sengaja diciptakanlah fitnah dan adu domba untuk menjatuhkan mukmin yang lainnya. Nah, apalagi kita banyak ya menemui di sekitar kita ada yang dengan perkataan gitu loh, ngomongin kita di belakang, di depan baik, di belakang ngomongin kita ke orang lain gitu. Kalau kita ini jelek, apa namanya, tidak baik gitu. Dengan berbagai hal fitnah dan adu domba tersebut. Ada lagi kalau di lingkungan kita itu sekarang bukan hanya dengan omongan, lewat belakang, pakai dukun, main dukun, kirim santet dan lain sebagainya gitu ya. Bagaimana caranya supaya orang yang kita Santet online. apa namanya kita benci itu, kita syirik kepada dia itu supaya mereka jatuh, mereka hidupnya hancur, padahal salah. Bukan begitu cara seorang mukmin. Harusnya kalau melihat saudara kita, tetangga kita, atau sahabat kita, teman kita itu sukses, kita harusnya bisa belajar dari mereka bagaimana cara mereka memperolehnya. Itu ya. Ya, semoga anak-anak tidak melakukan hal tersebut ya. Semoga bisa mensikapinya dengan baik di masa yang akan datang. Oke. Nih, contohnya, contoh real dalam kehidupan saat ini. Persaingan politik atau persaingan bisnis yang tidak sehat dan tidak jarang menimbulkan keinginan untuk menjatuhkan lawan dengan cara-cara yang tidak benar. Tidak sedikit yang kemudian menciptakan berita bohong atau hoax, menebar kebencian atau hate speech kepada lawan politik atau saingan bisnisnya, sehingga hilanglah simpati publik kepada lawan dan sebaliknya ia yang akan mendapatkan keuntungan. Ya contoh kecilnya aja, misalnya kita ngewarung, tetangga kita juga punya warung, ngelihat tetangga kita lebih laris gitu ya daripada kita bilang, tahu nggak,
itu roti yang dia jual itu rotinya roti udah kadaluarsa, cuma dia daur ulang. Lah, masyarakat gimana nggak khawatir kan? Akhirnya timbullah fitnah itu. Padahal itu semua tidak terjadi gitu. Pada kenyataannya tidak terjadi. Nah, itu salah. Makanya kita sebagai masyarakat harus pandai dan cerdas. Tidak mudah percaya terhadap informasi yang kita terima. Tidak mudah membagikan atau nge-share. Makanya sekarang kan lagi viral, lagi apa namanya ngetren. Zaman sekarang kan zaman canggih. Segala sesuatu terungkap di sosial media. Informasi yang kita terima itu jangan kita mudah gampang nge-share ke orang lain. Hati-hati. Sekarang negara kita juga punya apa namanya hukum IT, hukum ITE gitu kan. Jadi kita harus bisa memilih mana informasi yang bisa yang boleh kita sampaikan dan informasi mana yang cukup hanya kita yang sampai di kita gitu loh. Ya. Kadang-kadang kita juga nggak tahu, kita nge-share nanti bisa jadi kita juga menjadi tersangka gitu kan. Makanya kita harus bisa memilih mana yang baik dan tidak baik. Ya, harus bisa jeli terhadap informasi yang kita terima. Jangan mudah percaya. Dicek lagi apakah informasi itu valid keberadaannya atau oke. Yang kedua, orang kaum munafik yang membenci kaum mukmin. Satu juga ngambil. Nanti Orang munafik adalah orang yang bermuka dua. Nah, yang tadi Ibu bilang. Jadi dia di depan baik, di belakang nusuk kita, gitu, ngomongin kita dengan orang lain. Itu boleh, ya. Kemudian orang kafir yang memerangi kaum mukmin. kelas TD 1. Salah. Sekarang banyak orang kafir yang apa namanya mengajak mukmin untuk mengikuti ajarannya dengan hanya memberikan makanan. Kemudian tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan. Ini ancaman atau tipu daya setan bagi kaum mukmin harus selalu kita waspada. Contohnya adalah tingginya angka kriminalitas, tindakan pelanggaran hukum, baik hukum agama maupun hukum positif di negara. Ya, banyaknya peristiwa pembunuhan antara anak dan orang tua gitu ya. Itu kan sangat miris sekali, padahal ada ikatan darah di antara satu dengan yang lainnya. Itu yang kelima adalah godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Contohnya seorang mukmin yang telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk istiqomah, tapi menghindari maksiat, menghindari anak yatim dan hal yang lainnya. Akan tetapi jika mukmin tersebut tidak mampu melawan godaan setan, ya bisa jadi niat tersebut tidak terlaksana, gitu, tidak terpenuhi, tidak terwujud, dan bahkan bertolak belakang. Yang ia lakukan justru hal-hal yang dilarang oleh agama. Tuh. Kemudian ketika kita berusaha iman kepada Allah, melaksanakan berbagai hal yang bisa menguatkan iman kita, maka akan timbullah dari dalam diri kita itu batasan-batasan terhadap hal-hal yang tidak baik. Contohnya satu, dengan kalau iman kita kuat, maka kita dapat terbentuklah sifat kepercayaan manusia terhadap kita tuh nggak akan mudah percaya kepada makhluk, nggak akan gampang percaya sama orang. Dicek dulu kebenarannya gitu loh dalam
dalam menerima informasi apapun. Yang kedua, iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Ya, makanya tandanya kalau kita udah siap Allah panggil kapanpun, berarti iman kita sudah kuat, anak-anak. Mau kayak gitu, makanya mari kita lakukan 77 cabang iman yang tadi Ibu sebutkan ya. Kemudian, yang ketiga, iman akan membuat seseorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Hati kita tuh, kalau iman kita kuat, maka kita akan tenang. Hatinya, kemudian tentram, tidak akan ada kecemasan, kegelisahan. Gitu loh. Yang keempat, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Yang kelima, iman menumbuhkan sikap ikhlas. Yang keenam, mendatangkan keberuntungan. Yang ketujuh, iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Itu hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Ya, anak-anak, itu adalah 77 cabang iman yang harus kita ketahui, harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita menjadi umat muslim yang beriman, yang memiliki keimanan yang sempurna, ya. Ayo, anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Silakan.